Baik, Pak Weldi, silakan surat 40, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'minun itu. Dua namanya, ayat 12. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Ya, Dikatakan kepada mereka, itu terjadi karena kamu benar-benar kufur apabila diseru untuk menyembah Allah semata. Namun jika dia dipersekutukan, kamu langsung percaya, maka keputusan saat ini ada pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. itu keterangannya sebenarnya bukan cak tadi tuh Pak Charlie. Karena tidak sampai ke situ pikiran orang banyak, terutama mereka yang menyusun terjemahan itu. Dalam bahasa kita umumnya, kalau Allah baik yang kamu sembah, ya pasti kamu mengingkari. Arti mengingkari begini, seketika Allah memerintahkan kita, kita mau mengerjakan, tapi kan tidak terdengar. Akhirnya kita mengingkari, aku tidak bekerja Pak, tapi apa yang aku kerjakan? Apa yang aku kerjakan? Apa kata bos kita? Aku juga bingung apa yang aku perintahkan, karena Allah di situ apa sinyal dari Allah yang memang tidak akan pernah. Maka Allah menyatakan dirinya pada hamdu. Jadi dia alhamdu atau Ahmad. Ternyata tidak juga pernah gitu nah. Nah setelah alhamdu atau Ahmad tadi menyatu ianya pada Adam, baru terdengar suara, kata dan perintahnya melalui Nabi Muhammad. Nah barulah bisa kita ngerjakan Pak. Di antaranya wa aqimi sholah, wa atuz zakah, wa ka'una ma'aroki'in. Kamu dirikanlah sholat, rukuklah kamu serta orang ruku, dan kamu laksanakanlah kebaikan-kebaikan. Baca Pak, ada suaranya Pak, ada katanya, ada perintahnya Pak. Itu terjadi kalau Allah itu disyirikkan Pak, disyarikatkan. Nah, itu. Tapi kalau Allah semata, tidak akan mungkin kita melaksanakan itu. Makanya kita terkesan mengingkari, kafir gitu Pak. Sebenarnya bukan kafir, ya tidak dikerjakan itu apa, perintahnya tidak ada. Jangankan perintah, suaranya tidak ada, katanya tidak ada. Tapi kalau disyirikkan, digabungkan, maka kamu akan percaya. Nah, maka hukum itu, ketentuan itu dikembalikan kepada Allah yang maha apa? Maha apa tadi? Tinggi lagi maha besar. Jadi apa yang kita ceritakan malam hari ini adalah hal yang sangat pas berdasarkan kitab Quran. Nah, sekarang coba Bapak buka surat 19 ayat 65, surat Maryam. Silakan Pak Weldi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Silakan baca. Dialah Tuhan yang menguasai langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya? Itu kan terang Pak. Dialah pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Sembahlah Dia. Nah, pertanyaan pertama, Dia menjadikan langit dan bumi tadi siapa Pak Wel? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa Pak Charlie? Alhamdulillah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, apa yang ada. Kemudian sembahlah Dia.
Bisa tidak kira-kira Pak? Kita sembah alhamdulillah itu. Dalam bahasa lainnya bisa tidak kita mentaati alhamdulillah itu? Bisa tidak Pak Charlie? Tidak bisa kan? Makanya dalam bahasa itu ada istilahnya implicit ya, kata yang terselubung. Apa bunyinya Pak? Di ayat terakhir Pak. Kalimat terakhir. Hal ta'lamu lahu? lahu samiyya. Terjemahannya? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya? Ah. Dalam bahasa kajiannya, adakah kamu tahu sesuatu atau seseorang yang dia juga disembah gitu nah, Pak? Tahu tidak Pak Wel siapa dia? Kalau Allah kan disembah tuh, Rasul disembah, tapi tidak bisa kita lakukan karena dia gaib. Maka dia akan nyata kepada kenyataannya kepada seseorang. Nah, tahukah kamu siapakah seseorang itu yang dia juga disembah gitu nah? Siapa orang itu Pak? Tentu tempat nyata Allah dan Rasul kan Pak? Siapa namanya Pak Charlie? Adam itu tadi. Ah, itu kan omon-omonnya Pak Abu. Lah ada faktanya malaikat sudah tunduk dan sujud kepada beliau. Ah, itulah kajian itu Pak Charlie. Tidak dan tidak, Allah itu pasti bersyarikat. Bahkan pada malam hari ini Allah bersyarikat. Itu ada jeruk, ada empek-empek, ada kue-kue. Ini rezeki enggak Pak? Rezeki enggak Pak? Dari Allah kah? Dari Allah Pak. Ada tak Allah menating ini dari tadi? Menghidangkan? Tidak ada Pak. Maka Allah bersyarikat dengan Pak Cari dan istri beliau memberikan ini kepada kita. Tentu yang jadi hak kita adalah kita makan. Tidak mungkin habis segala nih Pak. Gitu. Jadi bagaimanapun alasannya nak dalam ibadah, amaliyah, apapun persoalannya, Allah bersyarikat untuk kita Pak. Tanpa Allah bersyarikat tidak bisa kita laksanakan. Mungkin Pak Well mengerti juga tentang kelistrikan Pak. Gardu induk Pak. Kalau gardu induk itu tegangan listrik itu yang ribuan volt itu langsung masuk rumah Pak Charlie, apa yang terjadi Pak? Meledak lah Pak. Maka ada gardu-gardu perwakilan di provinsi, dikecilkan lagi sampai ke tingkat trafo, ya kan Pak? Kenapa terjadi penurunan penyusutan? Karena kapasitas itu terlalu kuat, terlalu tinggi. Makanya Allah itu tidak langsung kepada kita, harus melalui Rasul. Rasul tidak langsung kepada kita melalui ayahanda Adam. Itu pun tidak langsung kepada kita, harus melalui Nabi Muhammad. Itulah sistemnya. Jadi tidak ada yang tidak masuk akal ajaran agama. Cuman harus kita telusuri. Gitu Pak. Oke, ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Sama tadi itu Pak, kepada engkaulah kami menyembah. Tentu kepada Allah dan alhamdulillah ya Pak ya. Kan tidak bisa kan Pak? Akhirnya kata-kata ini kita ucapkan pada wujud serta alhamdulillah. Itu ayahanda Adam. Waktu kita sudah sholat Pak. Begitu juga masalah kita minta tolong. Nah kita sering lupa waktu minta tolong itu dengan beliau ini Pak. Perhatikanlah Pak, kalau kita lagi kesulitan Pak, jarang kita ingat beliau dalam hal apapun. Padahal waktu Pak Charlie nak berangkat naik mobil, awak tuh buru-buru, kunci lupa di mana posisinya. Semestinya Pak Charlie merujuk kepada beliau. Beliau siapa Pak? Beliau Adam Pak. Kan Pak Charlie lupa letak kunci di mana. Kalau lupa berarti tidak ingat ya Pak ya. Tidak ingat berarti ingatan tidak di Bapak kan. Kenapa ingatan itu hilang? Karena sedang mangkir kembali kepada yang punya ingatan. Dia Pak. Jadi yang punya ingatan itu dia Pak. Dia lah yang meminjamkan kepada kita. Waktu keingatan itu mangkir, kita lupa segala-galanya Pak. Termasuk kunci tadi. Hubungi dia Pak. Bos misalnya. Atau kalau kita panggil ayahanda gitu tuh bos. Atau ayahandaku. Engkau yang punya ingatan. Tolong dong, aku lupa meletakkan kunci itu di mana gitu. Aku mau cepat. Ya tentu dia tersenyum lah Pak. Oh,
Ternyata anandaku tahu kalau ingatan itu aku yang punya. Ternyata anandaku tahu ternyata ingatan yang ada pada dia sedang mangkir menuju kepada aku. Ya cepat dikembalikannya Pak. Tidak mungkin tidak dikembalikan. Dia kan kasihan kalau kita susah. Dia kan pengasih Pak. Nah inilah amalan yang lain Pak Wel. Dalam kesulitan apapun Pak Wel, Pak Charlie, Pak Abu, tolong ingat dia. Karena dialah tempat kita meminta tolong. Sejatinya Allah itu tidak bisa. Karena Allah harus nyata pada hamdu. Sejatinya alhamdulillah itu amat, tapi tidak bisa. Sebelum dinyata pada Adam. Jadi kita minta tolong. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu Pak Charlie. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sesungguhnya kamilah ya, inna nahnu kami, sesungguhnya kamilah. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah. Siapa itu kami? Allah, hamdu, Adam. Bukan aku itu Pak. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah. Allah, hamdu, Adam yang memiliki zikro, ingatan, menurunkan kepada kami. Dan kami menjaga ingatan itu, kami jago. Kapan? Seketika kamu ingat kami. Tapi kalau kamu lupa kami secara otomatis ingatan yang ada di kamu itu balik ke kami lagi. Makanya kalau kamu sedang kosong ingatan, maka kembalikan kepada kami, minta tolong ke kami. Pasti kami tolong, tidak mungkin kami cabut ingatan itu. Tapi dengan catatan, ingat kami. Nah kita kan jarang ingat dia Pak. Nah, padahal kita ngaji terus. Jadi salah satu amalan adalah seketika Pak Charlie sulit di Mekah nanti, di Jakarta, di rumah ini. Jangan lupa dia. Dan ini konsepnya dalam bentuk teori. Harus ada latihan-latihannya. Dan semudah itu juga Pak. Besok tahu-tahu Pak Charlie disulitkan orang kan, ada urusan disulit-sulitkan orang, kalau orang minta duit Pak Charlie, ya hubungi dia. Kan dia yang mengatur roh orang. Kalau ini kelewatannya, nak duit tulah. Udah lembutkan hati. Berikan kemudahan kepada Pak Charlie. Nah, kenapa? Karena Pak Charlie menghubungi beliau. Dalam dunia ini kan kayak itu Pak. Kalau anak buahnya macam-macam, telepon bosnya. Setidak-tidaknya kamu menyulitkan saya dalam urusan ini. Siapa bosmu? Disebutnya namanya. Kamu tuh ada hubungan bosmu dengan saya. Udah takut dia Pak. Apalagi ditelepon. Dia nelpon pula orang ini tambah takut. Itu logika umum. Logika zohir yang terjadi dalam hidup kita. Kita ini jarang nelpon bos. Selalu kita selesaikan sendiri. Selesaikanlah. Sebenarnya tidak bisa selesai Pak. Tapi kan kesian diselesaikan juga Pak. Seakan-akan kita yang menyelesaikan. Padahal tidak mungkin. Gitu Pak. Oke, lanjut ke ayat berikut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. jadi di situ kalimatnya ihdina. Ihdina itu Pak, tunjukkanlah kami. Ya, siroto, jalan. Mustaqim. Mustaqim itu orang-orang istiqomah. Pak. Nah, kalau kita kan jalan yang lurus kan, sebenarnya mustaqim itu orang-orang istiqomah. Ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kami kepada jalan orang yang istiqomah. Artinya tetap dalam pendirian, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Siapa orang itu? Sekali dia Adam, tetap Adam sampai sekarang. Sekali dia wujud serta Allah, tetap wujud serta Allah sampai sekarang. Sekali dia cinta kasih sayang sampai sekarang. Jadi tunjukkanlah kami jalan kepada beliau. Pernah Pak Wel ngomong seperti itu? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Ayahanda Adam, tunjukkanlah kami jalan menuju Engkau. Itu sebenarnya Pak. Tapi pernah disebutkan Pak, ihdinas siratal mustaqim Pak. Sorry, tiap hari. Tidak ada. Tapi kadang-kadang tidak ngeh ke situ Pak. Ya kan Pak, jadi tidak ngeh ke situ. Makanya sejarah ini sebenarnya harus dibukukan, sehingga kita buka-buka. Atau sering dibicarakan sampai dia itu mendarah daging. Nah, itulah alasannya kenapa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dalam rangka memberikan petunjuk kepada kita jalan menuju ke situ, Pak.
Nah, nih Pak Charlie kan insya Allah besok kan haji nih tahun 2026. Haji itu artinya menghujah Pak. Nah, baru masuk cerita Pak Charlie. Membuktikan benar atau tidak ada Tuhan di situ. Bapak dibawa orang kemana Pak? Besok ke Mekah. Betul Pak ya? Di situ ada Ka'bah Pak. Ada Ka'bah. Nah, kita lupakan dulu masalah haji. Mari kita kembali kepada kisah Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad orang mana Pak Wen? Orang Arab. Kotanya Mekah. Mekah. Di Mekah ada tak Ka'bah Pak Charlie? Ada. Pertanyaannya kenapa Jibril tidak ke Ka'bah baik Muhammad? Kok dibawa ke Palestina atau Darussalam? Dan itu harus ditanyakan oleh orang Islam. Kita harus berani dan harus jujur. Kenapa Jibril tidak membawa Muhammad orang Mekah itu ke Ka'bah itu? Kok harus dibawa ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina? Kenapa? Kita jawabnya apa Pak? Karena bukan ke situ jalannya. Masa Pak Abu tahu jalan ke Curug, Pak Wel bertanya, saya tunjuk ke jalan kemana? Tidak mungkin lah Pak. Aku nak nanya ke Pak Abu jalan ke Curug kemana? Situ, arah Benteng. Tidak mungkin saya katakan, Pak Abu jalan ke Curug kemana? Saya tunjuk ke Tais. Tidak mungkin kan Pak? Itulah yang dilakukan oleh Jibril. Dia mengajak Muhammad dan menunjukkan kepada Muhammad jalan menuju jalan yang lurus. Itu Allah dan Rasul kata pada Adam. Tidak aja ke Ka'bah Pak. Bapak tanyalah kepada Ustaz manapun. Adakah Jibril saat membawa Muhammad Isra-nya dulu ya? Di Ka'bah mulai. Tidak kan Pak? Tidak kan? Dibawa ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Ada ayatnya? Ada kan Pak? Subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa li nurihi min ayatina. Untuk kuperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Innahu wasamiul basir. Sesungguhnya itu dia sami mendengar dan melihat. Jelas itu. Jadi Masjidil Haram di situ Pak bukan bangunan Pak, tempat sujud yang mulia. Dulunya di situ. Nah dari situlah Muhammad dibawa ke masjid yang jauh. Berapa jauhnya? 1.500 kilo Pak. Jauh kan Pak? 1.500 kilo kan jauh. Dibawalah ke situ. Nah dalam rangka menunjukkan kepada kita melalui Nabi Muhammad kepada jalan yang lurus tadi Pak, yaitu Allah dan Rasul. Ke situ arahnya Pak. Sudah? Nah, baik Pak Weldi, silakan buka surat Yunus, surat nomor 10 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Oke. Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam dalam kurung surga dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Jelaskan Pak. Allah menyeru semua kita Pak ke Darussalam, ke Yerusalem, ke Palestina Pak. Itu pun bagi orang yang dia kendaki Pak. Arahnya kemana? Kan kita cerita tentang Siratul Mustaqim tadi, ya kan Pak? Ya. Nah, coba kembali Pak Charlie terjemahannya. Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam dalam kurung surga dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Nah,
Jadi ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, itu adalah Rasul, itu Jibril lah mengajarkan alamat-alamatnya Pak. Dari Mekah itu dibawanya ke Darussalam, Yerusalem atau Palestina. Situ fokusnya Pak. Dan pengetahuan ini tidak akan diberikannya kepada semua kita orang Islam, apalagi orang non-Islam. Nah, itu diberikan kepada orang yang dikendakinya pula. Kemana? Ya kepada tujuan kita tadi, jalan yang lurus. Kan jelas Pak? Nah, inilah alasannya kenapa Jibril membawa Muhammad itu ke situ. Jadi orang Mekah ini, ya, si Muhammad tadi, tidak dibawa ke Ka'bah Pak, tapi dibawa ke Darussalam, Yerusalem atau Palestina. Ada apa di situ? Ada Masjidil Aqsa, tempat sujud yang jauh. Ini tempat sujud Pak, tempat, bukan bangunan gitu. Nah, ini kan kadang-kadang kan sering kita persoalkan zaman dulu Pak ya, Masjidil Haram kan belum ada dulu, karena kita berbicara bangunannya Pak. Tempat itu waktu itu dijadikan kuil oleh orang kan. Nah, pengertian Masjidil Haram itu tempat sujud, tempat Pak, bukan bangunan. Makanya di Masjidil Aqsa itu tidak ada bangunan saat itu, masuk akal. Kenapa? Jadi maksud itu adalah tempatnya, bukan bangunannya. Walaupun nanti di tempat ini akan dibangun oleh beberapa tokoh-tokoh Islam, gitu. Jadi Jibril itu membawa Muhammad ke tempat itu, Pak. Pertanyaannya, kenapa? Karena di tempat itu, di tempat sujud yang jauh tadi, ada batu sakrah, Pak. Batu sakrah itu batu tempat berpijak untuk orang naik ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Surga Sidratul Muntaha sampai Arsy. Tapi itu hanya sebatas surga, Pak. Tidak pacak Sidratul Muntaha. Jangan kita Nabi Muhammad aja tidak pacak. Sebatas surga itulah. Nah, dari mana kita bisa melihat cerita itu? Di dalam Al-Quran itu ada namanya surat batu. Nama surat itu batu. Ingat tak Pak Wel? Batu basuh gitu, bahasa Arabnya apa? Surat Al-Hijr. Baik Pak Weldi, silakan buka surat batu atau surat Al-Hijr. Ayat 14. Ayat 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna alaihim babam minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Kalau kami bukakan salah satu pintu langit untuk mereka, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Nah, jadi kenapa cerita tentang pintu langit ini ada di surat batu, ada Al-Hijr? Karena memang ada batu di situ. Batu sakra itu tempat berpijaknya Nabi Muhammad. Sewaktu dia naik dan mendekati pintu langit tadi. Nah, jadi seandainya, apa tadi Pak Charlie? Seandainya Kami bukakan salah satu pintu langit ya. untuk mereka, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Nah, terus ayat yang kedua, Pak. Ayat sesudah itu. La qalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mus'urun. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. Jadi kalau dibukakan pintu langit itu, setentang batu sakrah di bawah kubah emasnya Masjid Aqsa itu, dan mereka naik terus menerus, maka mereka akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa sambil berkata, sesungguhnya penglihatan kami yang selama ini dikaburkan. Bukan penglihatan mata kepala, Pak. Pemikiran, perasaan, kesadaran. Kabur, Pak, tentang cerita ini, Pak. Kenapa kabur?
Karena memang akal fikir itu tidak pernah diasah, tidak tajam, tidak mampu dia mentelaah sesuatu yang sebenarnya harus ditelaahnya gitu. Nah, karena dia setiap saat minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dia tidak berpikir kalau Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita jalan yang lurus, jalan menuju Allah dan Rasul itu pada yang Adam, orang yang istiqomah ke situ. Dari Mekah dibawa ke Palestina atau Darussalam tadi. Tepatnya di Batu, makanya surat Batu atau surat Al-Hijr. Di situ ada pintu langit. Nah, kalau mereka masuk ke situ, arahnya sudah pas. Seketika mereka semakin naik, apa kata mereka? Berarti pandangan pikiran kami lah, perasaan kami lah, kesadaran kami yang selama ini dikaburkan. Dan adalah kami, kata terakhir, adalah kami, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. nah, bahkan kami adalah kaum tersihir, artinya tertipu. Itu jelas ayat-ayatnya, jelas dalil-dalil. Berarti benar kan Pak Wel, Allah dan Rasul sudah menunjukkan kepada kita alamat jalan yang lurus, benar kan? Ya. Melalui kisah Isra wal Mi'raj. Nah, selama ini kita anggap itu dongeng karena kita tidak bisa jelaskan kepada saudara kita agama seberang. Dicemoohnya lagi toh. Berdasarkan logika mereka pula, tapi tidak ada masalah, itu urusan mereka kan. Nah, kemudian tadi kita katakan tunjukkanlah kami ke jalan orang yang istiqomah. Kita katakan ayahanda Adam, pasti. Tapi sudah ada orang yang sampai di situ, Pak. Sudah ada orang yang sampai di situ. Nah, mari kita lihat ayat. Silakan Pak Weldi, surat An-Nisa ayat 69 ya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Siapa yang menaatin Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rasul, nah, mereka itulah orang-orang yang serta para nabi Yang akan dikumpulkan yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang para nabi, kemudian sodekin, kemudian musyahidin, kemudian solehin. Nah, itu Pak. Nah, jadi ternyata di tempat orang istiqomah tadi, di tempat Adam tadi, di surga tadi sudah ada isinya, Pak. Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasul dan sudah berkumpul bersama para nabi, para shodiqin, para musyahidin, para solihin. Nah, itu Pak. Ayat kalimat terakhir Pak daripada ayat itu. mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, itu. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Mereka sudah sampai di situ, Pak. Nah, inilah orang-orang yang diceritakan pada ayat berikutnya, Pak. Yaitu surat Al-Fatihah ayat 7, Pak. Coba Pak Waldi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Stop. Yaitu jalan orang-orang yang sudah kami anugerahkan nikmat kepada mereka. Yaitu orang itu. Dia istiqomah, dia berjuang menuju Allah dan Rasulnya.
dia berjuang menuju Allah dan Rasulnya, ya istiqomah. Tentu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Nah, jadi orang itu adalah para apa tadi awal tadi yang serta Nabi kan, sodiqin, musyahidin, dan solehin. Nah, itulah orang-orang yang sudah dianugerahkan nikmat atas mereka. Terus ayat berikutnya, qoril maghdub. alaihim waladdallin. Nah, pada ghairil maghdub ini Pak, ini agak seram nih Pak. Mereka itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat atas mereka. Itu yang sudah sampai Pak. Karena di istiqomah, dia mustaqim. Nah, ghairil maghdub, dan mereka itu bukan orang yang dimurkai Pak. Bukan orang yang dimarahi Tuhan. Pertanyaannya, siapa kau yang dimurkai, yang dimarahi Tuhan? Oke, kita lihat ayat berikutnya. Baik, Pak Wel, surat Al-Arab ayat 179 ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh, kata Allah, akan aku penuhkan neraka jahanam ini dengan jin dan manusia. Itu cerita Allah dan Rasul disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad, Pak. Lalu ngeri kan Pak, jahanam itu penuh. Kan begitu kalimatnya, akan kupenuhkan gitu. Wih, penuh tuh. Dengan jin dan manusia. Bertanya Nabi Muhammad, apa sah dosanya? Apa kesalahannya wahai Jibril? Kok sampai begitu neraka jahanam itu dipenuhkan oleh jin dan manusia? Apakah mereka minum, main perempuan, menipu, mabuk atau apa? Kata Jibril, tidak. Kita belum cerita itu Muhammad, kata dia. Lalu apa persoalannya? Nah, baru disebutkan. Mereka itu punya hati, tidak mau berpikir dengan hati itu. Mereka punya penglihatan, tidak mau belajar dengan penglihatan itu. Mereka punya pendengaran, tidak mau memahami dengan pendengaran itu. Nah, mereka itu Muhammad sama dengan binatang, kata Jibril, Pak. Bahkan lebih parah daripada binatang. Kenapa? Karena mereka lalai. Sudah diberikan kehidupan. Nah, itu waktu. Sudah diberikan ruang dunia. Diberi akal fikir, hayal paham dan ilmu. Tidak dimanfaatkan, lalai mereka. Nah, itu. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah ayat Al-Fatihah yang terakhir, waladhdallin. Dolin. Waladhdallin.
Dan akhirnya mereka itu sesat, Pak. Dia mau kembali kepada Allah dan Rasul, Pak. Dia mencari pintu tempat pergi kepada Allah dan Rasul. Kalau Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril ke Darussalam. Di situ ada batu, ada pintu langit. Nanti naik langit 1, langit 2 sampai langit 7, Pak, ke surga dan seterusnya. Bertemu dengan ayahanda Adam atau Jibril di situ. Baru Muhammad ngeh, ternyata Jibril itu adalah ayahanda Adam, ayahanda Adam itu adalah Jibril. Ternyata di ayahanda Adam lah nyata Allah Rasul. Disitulah terjadi dialog dalam sholat. Nah itu. Nah kawan ini kan udah mau belajar, tidak mau memahami, akhirnya pintunya salah, Pak. Maka dia pergi ke Mekah, Pak. Dia pergi ke Ka'bah, Pak. Akhir-akhir bagaimana pandangan Pak Wel? Jibril itu di Mekah itu membawa Muhammad ke Darussalam, ke pintu langit di atas batu sakrah, naik. Nah sementara kita, karena kita malas belajar, tidak menggunakan akal pikir, kita pergi ke Mekah kan, Pak? Ke Ka'bah kan, Pak? Kalau ini benar, kenapa Jibril tidak ke sana? Berarti sesat jalan dong. Ya kan, Pak? Yang jadi pertanyaan Pak Abu, kenapa Pak Abu sholat ngadep Ka'bah juga? Aha, kan gitu. Jawabnya adalah Ka'bah boleh, Mekah boleh kita datangi. Coba cari. Ka'bah boleh kita hadapi. Tapi iktikat batin kita tetap ke Darussalam, ke batu sakrah, pintu langit menuju Allah Rasul di surga. Iktikat, arti dalam pemahaman. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengajarkan? Mengajarkan. Makanya kita ini ditipu oleh sejarah, Pak. Seketika Nabi Muhammad baru setahun 4 bulan di Madinah, dia hijrah, katakanlah tahun 2 Hijriah, Pak ya. Kata orang, dia sholat menghadap ke Darussalam atau Palestina atau Aqsa. Tiba-tiba dia disuruh ngadap ke Ka'bah itu. Dan ini ada dalam sejarah cerita ini. Jadi pertanyaan, apakah benar seperti itu? Benar, Pak Abu. Kenapa? Orang banyak membenarkan, bahkan ulama dunia mengatakan seperti itu ceritanya. Oke. Apa dasarnya? Rupanya dasarnya adalah qad naro taqalba wajhaka fis samai falan waliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satru bil haram. Muhammad, kata Jibril, aku tengok kamu kalau berdoa kok ngadepnya ke langit. Tidak cak itu. Minum kopi dulu. Kita ulangi lagi. Muhammad, aku lihat kamu berdoa, kata Jibril, kok ngadapnya ke langit. Tidak seperti itu. Hadapkanlah wajahmu itu kepada hadapanmu yang kamu senang dengan dia, kamu bahagia dengan dia. Nah, pertanyaannya, kejadian itu kapan? Karena berdasarkan ayat inilah orang mengatakan Nabi Muhammad dia sholat di suatu tempat, nanti Pak Charlie akan bertemu dengan Masjid Qiblataini. Masjid Qiblataini itu, Pak, itu monumen, Pak. Monumen yang membenarkan Muhammad itu waktu ngadap ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Sampai dibuat orang monumen, Pak. Saking sahihnya menurut secara umum. Tapi dalam kajian tidak cek itu. Betul dia sholat di situ, Pak, di Masjid Qiblataini itu. Tapi ngadapnya ke Aqsa. Akhirnya keluarlah cerita yang mengatakan Muhammad dipinta ngadap ke Masjidil Haram. Di saat dia 1 tahun 4 bulan di situ. Pertanyaannya, apakah iya begitu? Apa dasarnya? Ayat tadi. Rupanya dia ngadap ke langit itu, Pak. Dia ngadap ke langit itu karena dia sudah berada di Al-Aqsa. Waktu dia di Madinah kan ngadap situ, Pak. Ngadap ke Al-Aqsa, Pak. Setelah di Aqsa ngadap mana dia? Ke utara? Tidak mungkin. Ke selatan? Tidak mungkin.
Ke barat tidak mungkin, ke timur tidak mungkin. Akhirnya ke atas. Dia itulah sampai di situ, Pak. Maka Jibril berkata, hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu suka dengannya. Sebenarnya Jibril itu ngomongkan dirinya gitu, Pak. Tapi kan Muhammad kan belum tahu siapa Jibril, siapa Adam, kan dia belum tahu. Nah, Muhammad itu tahu siapa Jibril, siapa Adam, itu setelah waktu nak naik Sidratul Muntaha. Jadi seketika Nabi Muhammad naik Batu Sakrah, masuk pintu langit, sampai ke langit pertama. Ditanyalah penjaga langit pintu pertama, Jibril, kau dengan siapa? Dengan Muhammad. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Dengan orang yang bersifat. Maka dibuka pintu oleh Adam. Adam itu megang kunci, Pak. Langit pertama itu dia megang kunci. Kalau tidak dibuka aja kunci itu, Pak, tidak masuk pintu 2, 3 sampai 7. Surga tidak. Nah, dipeluk oleh Adam. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Gitu. Sudah. Waktu itu ada 2 sosok, Pak. Satu Jibril, satu Adam. Nabi Muhammad tidak ngeh ini. Akhirnya naiklah ke langit kedua. Siapa penjaganya? Isa dan Yahya. Naik langit 3. Siapa penjaganya? Nabi Yusuf. Naik langit 4. Siapa penjaganya? Nabi Idris. Naik ke langit 5. Siapa penjaganya? Nabi Harun. Naik ke langit 6. Siapa penjaganya? Nabi Musa. Naik ke 7. Nabi Ibrahim. Nah, dari situlah Nabi Muhammad dengan Jibril naik ke surga. Nah, di surga itulah Nabi Muhammad juga bisa melihat neraka bersama Jibril. Nah, seketika nak naik Sidratul Muntaha, Jibril tak pacak ikut lagi, Pak. Kenapa? Untuk mempertajam ingatan Muhammad. Supaya ada kesan, Pak. Ayo Jibril, kita naik ke tingkat selanjutnya. Kemana? Sidratul Muntaha. Nah, kalau cek itu mat, aku tak pacak. Kenapa? Aku selangkah aku melangkah, selai rambut terbakar. Jadi pergilah kamu dewek-dewek ke situ. Akhirnya pergilah Muhammad sendirian. Belum sampai ke Sidratul Muntaha, tiba-tiba Muhammad melihat Jibril, Pak, di situ. Dia kan tidak ngikut, tapi ngapa ada di situ? Nah, itu. Jibril mendekat lagi sampai 2 busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Tiba-tiba Muhammad itu melihat wajah asli Jibril yang pernah ditemukannya di waktu yang lain di tempat yang lain. Wajah siapa itu, Pak? Wajah Adam. Rupanya Jibril itulah Adam, Adam itulah Jibril. Di pintu pertama Adam dan Jibril itu sama-sama ada orangnya. Kok bisa begitu, Pak, Bu? Itu gampang bagi Allah dan Rasul. Jangan bagi Allah dan Rasul, bagi kiai-kiai kita sekarang, Pak. Dia khutbah hari Jumat itu bisa di 4 masjid, Pak. Di 4 masjid dia bisa khutbah. Kalau sekedar mengalih rupa, gampang lah. Nabi Isa bisa mengalih rupa. Dari wajah Isa jadi Yudas Iskariot. Mudah cerita itu bagi Allah dan Rasul. Tapi pengalaman bagi kita anak-anak Adam, umat dan kaum Muhammad hari ini. Aja itu ceritanya. Nah, disitulah Muhammad bertemu dengan Allah dan Rasul yang nyata pada ayah Adam. Ternyata Jibril ini selama ini adalah ayahku, orang tuaku yang membimbing aku. Itulah jalan yang lurus, Pak. Itulah jalan yang lurus. Nah, kesitulah kita tidak pergi. Tetapi ada di antara saudara kita, karena dia akalnya sudah ada, pikirnya sudah ada, hidup sudah dikasih, dunia sudah dikasih, dia tidak memanfaatkan itu, maka jadi ditagih oleh Allah. Afala ta'qilun. Kamu berakal tidak? Afala tafakarun. Kamu berpikir apa tidak? Afala tubsirun. Kamu nengok apa tidak? Afala tasmaun. Kamu mendengar apa tidak? Ditagih, Pak. Kenapa akal kamu tidak kamu gunakan? Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak melihat? Kenapa kamu tidak mendengar? Sampai jadi sesat kamu. Waladhdallin. Dan bukan orang sesat, Pak. Sesat itu kan artinya dia sama-sama berjalan, Pak. Sama-sama berjalan gitu deh, Pak. Cuman yang satu pergi ke Darussalam, yang satu pergi ke Mekah. Nah, waktu itulah Nabi Muhammad menghadap ke langit. Kata Jibril, tidak cerita, Mat. Hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu suka. Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu kiblatnya.
Dia mau menghadap Adam itu tidak tahu Adam itu ada di samping ini, tapi tahunya nanti. Nah, itulah ceritanya. Jadi berdasarkan kisah itu dibuatlah cerita oleh orang. Waktu itu Nabi Muhammad sedang sholat menghadap ke Darussalam tadi, Palestina, diperintah oleh Allah, trek. Pertanyaannya, apakah benar Muhammad mencintai Ka'bah saat itu? Isinya adalah 4 patung, Pak. Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekitarnya ada 360 patung. Tempat orang Quraisy minum-minum, main perempuan. Apakah mungkin Muhammad mencintai kiblat itu? Tidak mungkin lah, Pak. Kan katakan, hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu suka. Apakah benar Muhammad suka dengan itu? Tidak suka dia, Pak. Berarti bukan itu ceritanya tuh, Pak. Terbantahkan. Yang kedua, kapan Nabi Muhammad mengizinkan sahabat sholat di ruangan itu? Yaitu di tahun ke-8 Hijriah, Pak. Nabi Muhammad kan di tahun 2 Hijriah kan disuruh ngadep ke situ, kata orang itu kan. Ternyata bukan, Pak. Pertama itu bukanlah kiblat yang disukoi, itu satu. Yang kedua memang belum. Kapan itu dijadikan kiblat? Setelah tahun 8 Hijriah. Setelah dibersihkan patung-patung tadi, patung besar yang di dalam Ka'bah itu dikeluarkan, dispel galo-galonya, barulah Nabi Muhammad mengatakan, mulai hari ini lokasi ini kita jadikan tempat sujud yang mulia. Mari kita sholat. Bilal kumandangkan azan. Waktu Bilal kumandangkan azan. Bagaimana formasinya Rasulullah? Kamu kelilingi Ka'bah, kamu ngadap kepada Ka'bah. Yang di situ ngadap ke sini, yang situ ngadap ke sini. Karena 10.000, Pak, pasukan waktu itu. Tetapi aku masuk ke dalam Ka'bah. Itu yang pertama kali aku masuk. Bilal dan 2 orang ikut aku. Nah, waktu itu Nabi Muhammad memimpin sholat sahabat. Waktu itu sahabat menghadap ke Ka'bah, Nabi Muhammad menghadap ke Darussalam. Allahu Akbar, kata Nabi Muhammad. Allahu Akbar, kata Bilal. Kenapa harus 2 kali kalimatnya berbunyi? Karena Nabi Muhammad di dalam Ka'bah. Suara Bilal itu lebih kencang keluar Ka'bah. Pada saat itu Muhammad menghadap ke Darussalam. Baru dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau lain kali kamu harus paham, kamu silakan menghadap ke kiblat Ka'bah. Tapi aku tidak menghadap kemana-mana kecuali ke Darussalam. Nah, nanti aku kalau sudah ini ngimamnya di luar, aku akan mengarah ke Darussalam. Semestinya imam hari ini juga ke Darussalam. Jadi cak mana Pak Abu waktu kami haji kelak? Tetaplah Pak Charlie ngadap ke Ka'bah seperti kita hari ini kan Pak. Tapi itikat hati kita bukan di situ, tapi Darussalam. Kenapa? Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Batas ini paham maksudnya Pak? Nah, silakan aja Pak cari nanti miqatnya di mana, mungkin di atas pesawat Pak ya kata kita tadi. Kalau umroh kan di Bi'ru Ali. Nah, nanti kita sampai di situ kan jelas kita ngadap ke Mekah itu Pak. Itu tawaf kudum kan Pak, di Ka'bah Pak. Sudah itu sa'i, Safa Marwah, tahlul, selesai Pak. Nah, kalau haji tidak ada. Dia harus lempar jumrah dulu, dia di wukuf di Arafah. Baru clear ya Pak. Jadi sebagai finishing Pak ya. Kita hari ini tidak mungkin meninggalkan Ka'bah. Karena Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu Pak. Nabi Muhammad mengajarkan kita tetap ke Mekah Abu Bikri, Charlie, Wildy, tetap ngadep ke Ka'bah kamu ya. Tapi ingat, itikat batinmu ke Darussalam. Kenapa? Aku memimpin sholat saat itu, ngadepnya ke Darussalam. Seketika di luar pun ngadepnya ke Darussalam. Karena itulah tempat pintu di mana aku naik kepada Allah Rasul. Nah, bagi mereka yang tidak tahu arah itu Pak, sesatlah dia Pak. Cerita sesat di sini bukan karena mereka itu salah, bajingan macam-macam, bukan Pak. Karena orang yang mencari Tuhan itu kan pasti orang baik, tapi jalannya salah Pak. Itu yang dimaksudkan dengan kalimat tadi. Mereka punya hati, tidak mau berpikir, dan hati itu punya penglihatan, tidak mau belajar, punya pendengaran, tidak mau memahami. Akhirnya mereka dikatakan oleh Allah sama dengan hewan, bahkan lebih parah. Kenapa? Akal fikir sudah ada. Kecuali tidak ada akal fikir, tidak ada peluang belajar,
Ini yang nak ngajar itu tapi belajar tak mau. Akibatnya apa? Sesat. Nah itulah kira-kira Pak Well, Pak Charlie cerita tentang surat Al-Fatihah. Surat pembuka rahasia jalan menuju ihdinas siratal mustaqim bagi kita yang mau mempelajarinya. Demikian saudara-saudaraku tentang surat Al-Fatihah. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.